Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Anggraini dengan NIM 15036200026 dari sesi 3 akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Dalam hal ini saya akan membahas analisis dari isi mata pelajaran, strategi yang cocok dalam mata pelajaran, dan sintaks pembelajaran dari strategi atau model pembelajaran yang saya pilih. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu di sini ada melaksanakan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip ukur tanah. Kemudian selanjutnya dalam kompetensi dasar sebelumnya di sini ada mata pelajaran, di mana mata pelajaran ini berkaitan dengan kompetensi dasar sebelumnya yaitu dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah atau yang disebut DKBPT adalah mata pelajaran berbasis pengetahuan dan praktik, di mana DKBPT adalah suatu mata pelajaran dasar dalam merencanakan suatu bangunan. Berikutnya yaitu ada analisis dari isi mata pelajaran. Pada mata pelajaran dasar konstruksi bangunan terdiri dari beberapa materi yang akan diajarkan, seperti spesifikasi atau karakteristik bahan-bahan bangunan, prosedur dalam pekerjaan konstruksi, pengenalan dan analisis alat dan bahan pada pekerjaan konstruksi, serta evaluasi pada pekerjaan konstruksi. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pengukuran tanah digunakan untuk menentukan elevasi atau tata ketinggian permukaan tanah, bentuk atau luas permukaan tanah, serta panjang, sudut, dan koordinat suatu titik posisi dan titik lain, serta menghitung luas daerah yang akan dibangun. Seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengukuran tanah disebut sebagai juru ukur. Pengukuran tanah membuat siswa melakukan keterampilan dalam mendemonstrasikan suatu pengukuran tanah. Teknik pengukuran tanah membuat siswa mengetahui melaksanakan prosedur pengukuran yang benar, mengolah data hasil pengukuran, serta mengetahui cara alat penggunaan pengukuran. Kemudian selanjutnya yaitu alat yang membantu dalam proses pengukuran tanah seperti water pass, theodolite, total station, dan sebagainya. Gambar yang pertama itu ada water pass, di mana alat water pass ini berfungsi sebagai pengukur beda tinggi antara dua titik atau lebih yang berdekatan. Sedangkan pada alat yang kedua ini merupakan alat theodolite, di mana alat ini berfungsi sebagai pemetaan atau pengukuran poligon. Jika dalam konstruksi bangunan sendiri, alat ini digunakan dalam menentukan sudut siku fondasi serta mengukur ketinggian pada bangunan bertingkat. Kemudian pada gambar yang ketiga ini yaitu ada total station, di mana total station sendiri ini berfungsi sebagai untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, serta beda tinggi secara elektronis atau otomatis. Selanjutnya itu dari jurnal saya mengutip penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas 10 DPIP 1 dan 2 dari SMKN 5 Medan tahun ajaran 2020-2021 pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, penyebabnya itu yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal yang berasal dari kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran ini tidak tepat, di mana pada metode ini digunakan metode ceramah yang dapat membuat siswa merasa bosan dan pasif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada strategi atau model pembelajaran yang saya pilih, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAT. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan STAT ini melatih siswa terampil baik dalam keterampilan berpikir maupun sosial, seperti berargumentasi, menerima saran, dan dari kritik orang lain, serta bekerja sama. Bekerja sama dalam hal ini yaitu bekerja sama dalam hal kelompok pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran tipe Jigsaw adalah model pembelajaran yang menekankan pola interaksi dan aktivitas antar siswa, serta memiliki tujuan untuk saling
motivasi dalam menguasai materi pelajaran agar terciptanya prestasi yang setinggi-tingginya. Nah, pada model pembelajaran tipe Jigsaw ini, siswa harus mampu mengajarkan materi yang sudah dikuasai pada anggota kelompok lain. Nah, model pembelajaran ini diterapkan agar siswa dapat bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri maupun pembelajaran orang lain. Kemudian, strategi model pembelajaran tipe START yaitu strategi model pembelajaran kooperatif di mana menggunakan kelompok. Dan satu kelompok ini terdiri dari 4-5 anggota. Dalam model ini dapat mengatasi berbagai macam karakteristik siswa. Model tipe START diawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, kegiatan berkelompok, kuis, serta penghargaan kelompok. Nah, sebelumnya kita harus tahu sintaks pembelajaran itu apa sih? Sintaks model pembelajaran merupakan tahapan atau langkah-langkah aktivitas dari guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, sintaks pembelajaran dari model pembelajaran tipe Jigsaw yaitu yang pertama ada fase 1, di mana penyajian mata pelajaran. Nah, penyajian mata pelajaran ini guru menyiapkan materi pembelajaran, dasar-dasar konstruksi bangunan, dan teknik pengukuran tanah. Dan siswa yaitu duduk di dalam kelas untuk siap menerima materi pembelajaran. Kemudian fase yang kedua, pembentukan kelompok, di mana guru membentuk kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. Kelompok membagi tugas setiap anggota untuk mengkaji materi yang berbeda. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase diskusi, di mana guru mengelompokkan siswa berdasarkan tugas yang dikaji, di mana siswa sendiri berdiskusi dengan kelompoknya sendiri atau kelompok yang lain. Kemudian fase yang keempat yaitu fase publikasi. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, di mana siswa sendiri yaitu satu orang perwakilan kelompok bergantian melakukan presentasi berdasarkan materi yang sudah dikaji dengan kelompok lain. Kemudian fase yang kelima, pemberian kuis dan penghargaan, di mana guru memberikan kuis berupa pertanyaan dan siswa menjawab kuis pertanyaan dari guru tersebut. Kemudian fase yang keenam yaitu evaluasi, memberikan lembar evaluasi kepada siswa dan siswa mengerjakan lembar evaluasi tersebut. Kemudian fase yang ketujuh yaitu fase kesimpulan, di mana guru dan siswa sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Sintaks pembelajaran pada model pembelajaran tipe START sendiri tidak jauh dari pembelajaran tipe Jigsaw, di mana fasenya sama, yaitu dari fase 1 sampai fase 7, dan tingkah laku guru dan tingkah laku siswanya tidak beda jauh seperti yang ada dalam sintaks pembelajaran model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, dapat ditarik kesimpulan yaitu pemilihan strategi atau model pembelajaran yang benar dan tepat akan membuat siswa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu strategi atau model pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan START yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan aktif dalam pembelajaran. Nah, model ini dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa yang dimiliki kepada teman secara mendalam. Artinya, siswa dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji suatu materi yang ada dalam mata pelajaran. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran diperlukan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.